Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita telah jelaskan tentang pentingnya doa kebaikan bagi anak-anak kita. Kita dapati Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan anak-anak kaum muslimin. Beliau mendoakan keluarga beliau, demikian juga beliau mendoakan keluarganya Ja'far, anak-anak yang ditinggalkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan juga mendoakan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, beliau melanjutkan pembahasan ini dengan menyebutkan doa-doa Nabi SAW kepada anak-anak. Dan di antara doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi di sini, hahiya wa hahiya jariyatun yad'u lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat di presentasinya, di sana naskah yang sebelah kanan ya. Kata beliau, dan inilah anak perempuan yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan seorang anak perempuan. Qala akhrajal Bukhari min hadithi Ummi Khalid binti Khalid bin Sa'id. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id. Qalat, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi wa alayya qamisun asfar. Kata Ummu Khalid, saya pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama bapakku. Dan ketika itu aku memakai gamis, baju gamis yang berwarna kuning. Baju gamis yang berwarna kuning. Nah, ketika itu Ummu Khalid ini masih kecil. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, qala Rasul SAW, sanah. Beliau mengatakan sanah. Sanah bilughatil Habasyah maknaha hasan. Sanah dalam bahasa Habasyah artinya bagus. Bagus. Jadi beliau bercanda dengan Ummu Khalid yang masih kecil tadi. Wah, bajumu bagus ini ya. Nah, ini menunjukkan Masya Allah ya, beliau alaihi salatu wassalam adalah sosok yang sangat penuh kasih sayang. Kepada anak-anak pun beliau sering bercanda.
banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa beliau berinteraksi dengan anak-anak. Ya, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair misalnya, ada anak kecil yang main dengan burung yang sudah mati ya, dipanggil Rasulullah SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Ya, nanti akan berlalu hadisnya di mana Nabi SAW berinteraksi. Dan itu tidak mengurangi kewibawaan ya. Sebagian ikhwah ini salah paham. Ya, ketika dia berinteraksi dengan anak-anak kecil, bercanda dengan anak kecil, dia merasa, wah nanti kewibawaan saya turun ini. Enggak ya. Siapa yang lebih berwibawa daripada Nabi alaihissalatu wassalam? Ya, beliau alaihissalatu wassalam berinteraksi dengan anak kecil. Sana katanya, bagus beliau. Qalat, bahkan lebih daripada itu, fadhahabtu al-abu bi khataman nubuwah. Ya, fazabaroni abi. Dan ketika itu aku bermain dengan tanda kenabian yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian itu adalah benjolan, ya, khatamun nubuwah atau khatamun nubuwah. Ini tanda kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah sebuah tonjolan yang berada di punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, besarnya seperti telur merpati. Jadi tidak terlalu besar. Ada tonjolan di antara dua pundaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Khalid ini waktu masih kecil dia bermain dengan tanda tersebut. Mungkin kan unik, lihat. Kok ada yang aneh pada tubuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang unik pada tubuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mainkan itu. Ya. Fazabaroni abi, maka kemudian bapakku melarang aku untuk melakukannya. Apa respon Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dakha, biarkan saja. Biarin aja dia mau main. Luar biasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak jaim ya, nggak. Apain kamu anak kecil? Oh, enggak, biarkan saja kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya ada anak kecil, kemudian ngelihat ya bapak ini ya, ngelihat jenggot kita panjang, kemudian dia suka pegang-pegang jenggot kita, nggak jadi masalah, bukan sebuah aib, Ya, biarkan saja dia bermain. Karena Nabi SAW daha, biarkan saja. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, abli wa ahliki, thumma abli wa ahliki, thumma abli wa ahliki. Kemudian beliau mengatakan, semoga dipakai sampai rusak dan usang. Semoga dipakai sampai rusak dan usang. Semoga dipakai sampai rusak dan usang. Ya, yang dimaksud ini ya, orang-orang Arab mengucapkan ini maksudnya adalah doa. Ya, doa, mendoakan agar orang yang menggunakan pakaian, ini doa bagi orang yang menggunakan pakaian, ya, agar dia mendapatkan usia yang panjang dan barokah. Ya, maksudnya apa? Sampai semoga engkau bisa memakai pakaian ini sampai usang. Jadi jangan bajunya masih bagus kemudian kamu meninggal. Tapi apa? Engkau pakai baju ini sampai usang. Ya, artinya usiamu Allah berikan usia yang panjang, usia yang berbarokah dan usia yang panjang. Ya. Jadi ini doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil ya, walaupun dia masih anak kecil tapi didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga dia diberikan usia yang panjang dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa yad'u ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malikin bid'awatin thayyibah tajma' khairai ad-dunya wal akhirah. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya mendoakan kebaikan bagi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pelayan beliau. Anas bin Malik Al-Ansari ya. Dahulu ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, maka ibunya Anas, Ummu Sulaim, yang memberikan Anas bin Malik kepada Rasul SAW sebagai apa? Sebagai pelayan beliau. Ya, diserahkan kepada Rasul SAW sebagai pelayan beliau. Ya, makanya Anas bin Malik ini sangat dekat dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena kesehariannya beliau memang berada di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada Anas bin Malik dengan doa-doa kebaikan yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Qala akhrajal Bukhari fi sahihih
Min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sulaim. Ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau, dalam kitab sahihnya, dari hadis Anas, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengunjungi Ummu Sulaim. Ya, mengunjungi Ummu Sulaim. Jadi beliau masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Ya, sehingga tidak mengapa ya bagi seorang laki-laki untuk mengunjungi ya rumah seorang wanita ya apabila aman dari fitnah dan atas seizin suami dari wanita tersebut ya selama dia aman dari fitnah. Maka Nabi SAW mengunjungi rumahnya Ummu Sulaim. Dan ketika itu ada Anas juga ya, ada Anas di sana. Kemudian fa'atathu bitamrin wasamnin. Maka kemudian Ummu Sulaim ya menghidangkan ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tamar, yakni kurma, dan saman. Saman itu kalau bahasa kita sekarang itu butter. Mentega. Cuma mentega yang terbuat dari lemak hewan. Ya, saman itu mentega yang terbuat dari lemak hewan. Ya, biasanya mereka oleskan ya untuk makan. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Hendaknya kita memuliakan orang yang berkunjung ke rumah kita. Apabila ada sesuatu yang bisa kita hidangkan, kita hidangkan. Ya. Tapi mereka ini pada hakikatnya bukan tamu ya. Bedakan antara zair, orang yang berkunjung, dengan doif. Doif itu dari luar kota, orang yang safar. Ya. Kalau orang dari luar kota ini memang hukumnya sunnah muakkadah bagi kita untuk memberikan jamuan. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Yang dimaksud dengan tamu ini dari luar kota. Ya, adapun misalnya tetangga berkunjung ke tetangga, ini kalau dalam istilah syariat bukan tamu, bukan dhaif. Dhaif itu dari luar kota, orang yang safar, datang dari luar kota, datang ke tempat kita, maka ya sangat ditekankan bagi kita untuk memberikan jamuan bagi orang tersebut. Ya. Tapi kalau orang datang juga ya kita muliakan juga seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ketika datang ke rumahnya, maka Nabi SAW dihidangkan di hadapan beliau ya kurma dan juga mentega. Qala a'idu samnakum fi siqa'ih wa tamrakum fi wi'a'ih fa inni sha'im. Tapi apa kata Nabi SAW? Kembalikan mentega dan kurma kalian ke tempatnya, karena sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, jadi kalau kita ingin berkunjung nggak apa-apa ya, kita dalam keadaan puasa ya. Ya, ketika tamu menghidangkan ya sudah kita tolak. Ya, maaf saya sedang puasa. Bukan berarti ketika kita sedang berpuasa lalu kemudian dihidangkan makanan di hadapan kita lalu kita menolak, kita makan, kita membatalkan puasa kita. Terserah, boleh memilih ya. Kalau dia ingin terus berpuasa, dia terus berpuasa. Kalau dia ingin membatalkan ya dan ingin makan apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, maka silahkan. Ya, yang demikian diperbolehkan karena puasanya puasa sunnah. Maka Nabi SAW memerintahkan, kembalikan mentega dan kurma kalian ke tempatnya, karena sesungguhnya aku berpuasa. Ya. Tsumma qama ila nahiyatin minal bait fa shalla ghairal maktubah. Maka kemudian Nabi SAW bangkit menuju salah satu sudut dari rumah, kemudian beliau sholat, bukan sholat yang wajib. Fada'a li Ummi Sulaim wa ahli baitiha. Kemudian beliau pun mendoakan Ummu Sulaim dan keluarganya. Faqalat Ummu Sulaim, maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah di sini kita bisa melihat ya interaksi antara Ummu Sulaim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bicara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya hijab ya, bicara langsung. Sehingga tidak jadi masalah selama tidak menimbulkan fitnah, Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li Huwaisah." Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebuah permintaan. Ya, sebuah permintaan yang sederhana. Qala bahya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa? Ya, apa yang kau minta?"
qalat khadimuka Anas. Ya, doakanlah pelayanmu ini, yakni Anas. Anas ini anaknya Ummu Sulaim. Jadi Anas bin Malik, bapaknya namanya Malik, ya, meninggal dalam keadaan masih musyrik. Kemudian ibunya menjanda, ibunya Ummu Sulaim, ya, kemudian menikah dengan siapa? Abu Thalhah. Menikah dengan Abu Thalhah. Ya, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah. Ya. Maka dia mengatakan, khadimuka Anas, pelayanmu ini wahai Rasul, yakni Anas, doakan dia. Kemudian kata Anas, fama taraka khaira akhirati walad dunya illa da'ali bihi. Tidaklah Nabi SAW meninggalkan kebaikan akhirat, demikian juga kebaikan dunia, kecuali beliau mendoakanku untuk mendapatkannya. Jadi beliau alaihissalam mendoakan kebaikan dunia akhirat bagi Anas. Apa doanya? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki kepadanya berupa harta dan anak, serta berkahilah dia, serta curahkan keberkahanmu kepadanya. Ya. Jadi ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Anas. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Ya Allah, berikanlah rezeki, anugerahkan rezeki kepadanya berupa harta dan anak, dan berkahilah, ya, berkahilah dirinya. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Fa inni laman aktsarul ansari malan. Maka aku menjadi, ya, setelah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, aku menjadi sahabat Ansor yang paling banyak hartanya. Aku menjadi sahabat Ansor yang paling banyak hartanya. Ya. Kemudian apa? Wa haddatsatni ibnati Umainah annahu dufina li sulbi, ya, Maqdam al-Hajjaj al-Basrah, ya, bid'un wa ishruna wa mi'ah. Kemudian kata Anas bin Malik, haddatsatni ibnati, putriku yang bernama Umainah mengatakan kepadaku bahwa telah dimakamkan dari anak keturunanku ketika Al-Hajjaj, ya, masuk ke kota Basrah atau menguasai kota Basrah, ya, anak keturunanku yang telah meninggal dunia itu sebanyak 120 sekian. Jadi ketika Al-Hajjaj datang ke Basrah, telah dimakamkan 120 sekian anak keturunan Anas bin Malik. Bapaknya masih hidup, ya. Anaknya yang sudah meninggal dunia berapa orang? 120 orang. Masya Allah. Ya, demikian banyaknya anak yang dimiliki oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sampai beliau lupa jumlahnya. Anaknya ada berapa? Ya, diingatkan oleh Umainah. Salah satu putri beliau. Wahai bapak, ya, ketika Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, datang menguasai kota Basrah, itu anakmu yang meninggal sudah 120 sekian. Demikian banyaknya anak yang dimiliki oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai hasil dari apa? Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga boleh nggak kita punya anak banyak? Boleh, ya, dan dianjurkan kita punya anak banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum laki-laki, tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang al-wadud, yang penyayang, al-walud, ya, dan juga yang subur. Karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian pada hari kiamat nanti. Ya, menunjukkan disunahkannya seseorang untuk memiliki anak yang banyak. Ya, kalau kita punya anak yang banyak, ya, tentu akan lebih banyak lagi orang yang mendoakan kita. Ya, maka jangan khawatir, ya, dengan anak yang banyak. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita, banyak anak banyak rezeki, ini masih relevan hatta sampai sekarang. Jangan khawatir dengan rezekinya. Memang capek ngurusi, ya, tapi nanti akan berbuah kebaikan, insya Allah. Ya, bayangkan orang tua yang anaknya banyak, ya, ketika anaknya nanti sudah dewasa semua, ya, berkumpul ramai, senang hatinya.
Tapi kalau anaknya cuma satu dua ya, pas ketika Lebaran juga tiba-tiba nggak bisa datang ya, sedih orang tuanya, jauh dari anaknya. Tapi kalau banyak anaknya, kemudian kalau dia tua ya, banyak anak yang akan bisa merawatnya, banyak anak yang bisa merawatnya. Kalau anaknya cuma satu, apalagi anak ini cuma satu, kemudian ya tinggal dipersen ya, apalagi anaknya sibuk pula kan, nggak bisa dia untuk merawat ibunya. Tapi kalau anaknya banyak, banyak yang bisa merawat dia ya. Makanya anak orang-orang Arab itu ya, saya lihat itu orang-orang Arab itu anaknya banyak sekali ya. Ketika dia sudah lanjut usia ya, tinggal pilih mau dirawat di mana ya, anak-anaknya banyak yang bisa merawat bapaknya atau ibunya ya. Demikian doanya Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Qala wa fi riwayatil Muslim, adapun dalam riwayat Muslim, min hadithi Anas kadzalik, masih dari hadisnya Anas, qala Anas dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina. Anas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kami. Wa ma huwa illa ana wa ummi ya, wa ummi wa ummu haram khalati. Dan ketika itu tidak ada orang di rumah kecuali hanya aku, ibuku, dan Ummu Haram, yaitu bibinya Anas dari sebelah ibu. Ya, jadi ada 3 orang di rumah itu. Tidaklah ada orang di rumah tadi kecuali siapa? Anas bin Malik, kemudian 2 orang wanita. Satunya adalah ibunya Anas, yang Ummu Sulaim, yang satunya adalah Ummu Haram. Faqala qumu fala usalli bikum. Maka Nabi SAW, bangkitlah kalian, biarkan aku mengimami kalian untuk sholat. Fi ghairi waqti sholat, ketika itu bukan waktu sholat wajib. Maksudnya fi ghairi waqti sholat artinya bukan waktu sholat wajib. Fasalla bina faqala ya, fasalla bina, maka kemudian Nabi SAW mengimami kami dalam sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh ya, terkadang sholat sunnah itu berjamaah, sholat duha ya, mau sholat duha berjamaah ya, sekali-sekali boleh. Mau sholat qiyamul lail berjamaah, sekali-kali boleh. Ini dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya sholat sunnah secara berjamaah sekali-sekali. Tapi bukan jadikan tiap hari dirutinkan, tidak. Sekali-kali boleh. Ya. Faqala rajulun li Tsabit, maka seseorang berkata kepada Tsabit. Tsabit ini rawi hadis. Ya, rawi hadis. Aina ja'ala Anasan minhu, di mana Nabi SAW memposisikan Anas ketika itu. Jadi ketika sholat itu di mana posisinya Anas? Ya. Qala ja'alahu ala yaminih. Nabi SAW memposisikannya di sebelah kanan beliau. Ya. Jadi Nabi SAW memposisikan Anas di sebelah kanan beliau. Jadi kalau misalnya sholat berjamaah hanya 2 orang, ya, maka jamaahnya itu di sebelah kanan imam. Yang menjadi makmum itu di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kirinya. Ya, di sebelah kanan imam. Ya, dan sejajar. Ya, dan sejajar. Tidak mengapa apabila makmum agak mundur sedikit, dengan tujuan agar dia jangan sampai melalui imam, lebih depan daripada imam. Ya, jadi yang paling afdal dia sejajar sebagaimana sunnah, atau boleh dia mundur sedikit, tapi tidak boleh bagi dia untuk lebih maju daripada imam. Ini posisi seorang makmum apabila dia hanya sendirian. Ya, jadi dia sholat di samping kanannya imam, sejajar. Tidak mengapa dia mundur sedikit, tapi tidak boleh baginya untuk lebih maju ke depan daripada imam, mendahului imam. Baik, ini posisinya Anas. Tsumma da'alana ahlal bait bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi SAW pun mendoakan kebaikan kepada kami seluruh anggota keluarga dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi ya Rasulullah, ya khuwaidimuk. Kemudian ibuku mengatakan kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, pelayanmu ini, ud'ullahu lahu, ya, ud'ullaha lahu, ya, doakanlah dia. Artinya ibunya meminta agar ada doa khusus bagi Anas bin Malik. Nah, ini menunjukkan bolehnya kita meminta didoakan, ya.
bolehnya kita meminta didoakan kepada orang soleh selama orang soleh itu masih hidup. Ya, selama orang soleh itu masih hidup, tapi nggak boleh meminta didoakan kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya, atau yang disebut sebagai tawasulan, tawasul. Datang ke kuburan orang soleh, kemudian dia sampaikan hajat-hajatnya, dia meminta agar orang soleh tersebut yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh yang demikian. Tidak pernah ada diriwayatkan dari generasi awal Islam mereka datang ke kuburan Nabi untuk minta didoakan kepada Nabi SAW oleh Nabi SAW. Tidak boleh. Ya, tidak ada mereka datang ke kuburan Nabi untuk minta didoakan oleh Rasul SAW. Yang dilakukan oleh para sahabat adalah mendatangi ya ahlu baitnya Rasul SAW seperti Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasul, ya, seperti yang dilakukan oleh Umar. Datang mereka kepada Abbas kemudian meminta agar Abbas berdoa kepada Allah. Ketika itu sedang terjadi musim paceklik, maka Umar pun meminta agar Abbas mendoakan ya, atau berdoa kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Yang demikian diperbolehkan. Ya, adapun kepada orang yang telah meninggal dunia minta doa kepada orang yang telah meninggal dunia, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ya. Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk ud'ullah lahu." Ya. Wahai Rasulullah, pelayan kecilmu ini doakanlah, ya, mintalah doakanlah dia. Ya, berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya. Faqala fada'a li bikulli khairin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendoakanku dengan segala kebaikan. Wa kana fi akhiri ma da'a li bihi an qala Allahumma akthir ma lahu wa waladah wa barik lahu fi. Dan dahulu akhir ucapan beliau, akhir dari doa beliau. Jadi doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak, ya. Yang intinya adalah mendoakan kebaikan dunia akhirat bagi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di akhir doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma akthir ma lahu wa waladah wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah dia, ya, berkahilah harta dan anak-anak tersebut. Nah, ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehingga enggak mengapa kita mendoakan keberkahan, ya, mendoakan agar anak kita memiliki harta, ya, agar dia memiliki anak keturunan, ya. Tapi harta yang baik, harta yang diberkahi, dan anak keturunan yang diberkahi, anak keturunan yang saleh dan salehah. Demikian juga tidak mengapa kita mendoakan agar seseorang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar umur yang panjang saja. Apa gunanya umur yang panjang namun diisi dengan kemaksiatan? Apa gunanya harta yang banyak namun dipergunakan untuk maksiat? Apa gunanya anak-anak yang banyak tapi mereka menjadi orang-orang, ya, ahlul ma'asi atau orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada manfaatnya. Ya, sehingga doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bukan hanya sekedar mendoakan banyaknya harta dan anak. Wa barik lahu fi, dan berikanlah keberkahan, ya, kepadanya dalam harta dan anak-anaknya. Ya. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah bahwa hendaknya kita banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Ya, banyak-banyaklah mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian kata beliau, an-nahyu 'anid du'a 'alal abna. Larangan mendoakan, ya, larangan mendoakan kejelekan kepada anak. Nah, setelah selesai kita membahas tentang dorongan atau disunahkannya mendoakan kebaikan, ya, kepada anak, ya, kita dilarang untuk mendoakan kejelekan kepada mereka. Kita dilarang mendoakan kejelekan atas diri mereka. Hati-hati. Doanya orang tua ini adalah doa yang mustajab. Ya. Doanya orang tua adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu dari doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang tua. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya.
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna. Ya, tidak ada keraguan bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid. Doanya orang tua. Ya, doanya orang tua. Qala wa da'watul musafir. Yang kedua, doanya seorang yang musafir. Seorang yang sedang berada dalam safar. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum. Yang ketiga, doanya orang yang dizolimi. Sehingga doanya orang tua ini termasuk doa yang dikabulkan. Baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Oleh karena itu janganlah ya seorang ayah atau seorang ibu dia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika marah kepada anak sampai kemudian terucap doa keburukan atas anaknya. Kata Syekh Mustafa Al-Alawi di sini, wahdhar asyaddal hadr antad'u ala abnaik. Ya, waspadalah dengan kewaspadaan yang benar-benar waspada ya, dengan kewaspadaan yang sebenarnya. Antad'u ala abnaik. Ya, jangan sampai kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Ya, orang tua harus benar-benar waspada, harus benar-benar berhati-hati. Ya, jangan sampai dia mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya. Orang tua harus berhati-hati, jangan sampai dia mendoakan kejelekan atas anak-anaknya. Kenapa? Faqad tawafaqa ya, faqad tawafaqa da'watak waqtan yustajabu fihi du'a. Fatastajaba da'watak ya ala waladik ya fatajni anta akibataha. Ya. Kenapa kita dilarang mendoakan keburukan bagi anak-anak kita? Karena bisa jadi doa kita itu bertepatan dengan waktu diijabahnya doa, dikabulkannya doa. Jadi ada waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala itu mengkabulkan doa. Maka kemudian doamu tadi dikabulkan, doa keburukanmu tadi dikabulkan oleh Allah. Maka kemudian engkau pun menyesali ya akibatnya, ya, engkau pun menyesali akibat dari doamu tersebut. Ya. Oleh karena itu hati-hati kita mendoakan kejelekan kepada anak kita. Ya, khawatir nanti bertepatan dengan waktu diijabahinya doa, waktu dikabulkannya doa, ya, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kejelekan tadi. Kemudian kita pun menyesal atas doa tadi. Qala wa fi sahih Muslim min hadits Jabir At-Tawil. Disebutkan dalam sahih Muslim, apa dalilnya? Kenapa tidak boleh mendoakan keburukan kepada anak kita? Ya, dalam sahih Muslim disebutkan dari hadits Jabir yang cukup panjang, anna rajulan qala li ba'irih. Ada seorang laki-laki yang mendoakan ya kejelekan kepada untanya, ya. Sya la'anakillah, ya. Dasar kamu, semoga Allah melaknatmu. Dia kesal sama hewan tunggangannya lalu dia doakan dengan doa kejelekan. Kemudian terdengar ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hadzal la'in ba'irah. Ya. Nabi SAW kemudian bertanya, siapa yang tadi melaknat hewan tunggangannya? Qala ana ya Rasulullah. Maka kemudian dia mengatakan, saya wahai Rasul. Saya wahai Rasulullah, sayalah yang mendoakan kejelekan kepada yang melaknat hewan tunggangan saya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW mengatakan, inzil anhu fala tashabna bimal'un. Ya, turun kamu dari hewan tungganganmu dan janganlah ya sertai kami dengan sesuatu yang terlaknat. Jadi dia telah melaknat hewan tunggangannya, maka jangan kemudian ya dia menyertai kami. Kenapa? Karena kamu telah melaknatnya. Kemudian kata Nabi SAW, nah ini syahidnya, qala la tad'u ala anfusikum
Wala tad'u ala auladikum, wala tad'u ala amwalikum. Ya, janganlah kalian mendoakan kejelekan atas diri-diri kalian. Enggak boleh kita meminta keburukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. Jangan. Ya. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha afa fayastajibu lakum. Kemudian kata Nabi SAW, tidaklah kalian berdoa yang bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, melainkan Allah akan kabulkan doa kalian. Na'udzubillah. Inilah sebab mengapa ya, seseorang tidak boleh mendoakan keburukan kepada anak-anaknya. Karena khawatir, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berdepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Ya, kalau dikabulkannya doa kita tadi, doa keburukan kita, ya, kemudian anak kita mendapatkan musibah sebagaimana yang kita doakan, maka siapa yang pertama kali menyesal? Tidak lain dan tidak bukan adalah ya bapak dan ibunya sendiri yang tadi mendoakan keburukan kepada anaknya. Ya. Dan apa ya? Dan memang ini satu hal yang benar-benar terjadi. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doa orang tua itu dikabulkan walaupun itu doa kejelekan. Ada sahabat saya cerita, ya, dia punya istrinya punya tetangga, ya, ketika saya bawakan bab ini, kemudian dia cerita, ya, benar apa yang disampaikan itu. Ya, ada istrinya punya tetangga. Ketika itu tetangga ini ya punya seorang anak, anaknya usia tanggung, ya, usia remaja. Dia merengek-rengek meminta bapaknya membelikan motor, meminta bapaknya untuk membelikan motor. Ya, kemudian bapaknya ini tidak punya uang sesungguhnya. Ya, keadaan ekonomi sedang susah, tapi karena dia merengek-rengek terus meminta dibelikan motor, akhirnya bapaknya berusaha cari pinjaman, cari kemana, ya. Kemudian dia dia belikan anaknya motor tersebut. Nah, ketika memberikan kunci motor tadi kepada anaknya, dia katakan, ini pakai sampai mati katanya. Marah dia sebenarnya itu, dalam keadaan marah, jengkel sama anaknya. Sebenarnya dia kesulitan untuk mengumpulkan uang, tapi karena merengek akhirnya diberikan kunci tadi sambil dia mengucapkan, ini pakai sampai mati. Nih, pakai sampai mati katanya. Kemudian apa yang terjadi? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, dipakai oleh anaknya motor tersebut, baru keluar rumah langsung ditabrak. Ya, ditabrak truk kalau nggak salah. Langsung meninggal dunia bersama ketika dia naik motor, baru pertama kali naik motor tadi. Ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa keburukan yang dia panjatkan untuk anaknya. Naudzubillah. Oleh karena itu, barakallahu fiikum, hendaknya kita berhati-hati menjaga lisan kita. Orang tua harus bisa menjaga lisannya, menjaga emosinya. Ya, Anda marah kepada anak Anda boleh. Ya, Anda marah kepada anak Anda itu boleh. Tapi jangan sampai keluar doa kejelekan. Jangan sampai keluar doa kejelekan. Ya. Nah, disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bercerita tentang seorang ahlul kitab, ya, yang bernama Juraij. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ceritanya. Ya, Juraij ini ketika itu sedang sholat di tempat ibadahnya, sedang berdoa atau sedang beribadah kepada Allah. Kemudian dia dipanggil oleh ibunya. Ya, dia sedang melakukan sholat sunnah ini. Dia dipanggil ibunya. Ya. Kemudian Juraij ini bimbang, ummi wa sholati. Dia katakan, saya pilih ibu apa sholat saya? Ya, apakah sholat ini saya lanjutkan atau saya penuhi panggilan ibu saya? Ya. Kemudian ibunya ini kesal kepada Juraij tadi karena tidak memenuhi panggilan anaknya, lalu dia marah dan mendoakan Juraij dengan keburukan. Ya, semoga tidaklah Allah mematikanmu wahai Juraij sampai engkau melihat wajah seorang wanita pelacur. Ya, tidaklah Allah mematikan engkau wahai Juraij sampai engkau melihat wajah seorang pelacur.
Maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ternyata ada seorang pelacur yang sampai menuduh Juraij membuatnya hamil. Ada seorang wanita pezina, seorang wanita pezina yang menuduh Juraij telah menghamilinya. Sampai kemudian dibawa kasusnya ke pengadilan sampai bayi tersebut berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang terjadi pada Juraij, ya, ini akibat dari doa yang dipanjatkan oleh seorang ibu. Maka hati-hati ya, para ibu terutama, ya. Kalau bapak mungkin biasanya mereka tangannya yang bermain. Nah, ini juga nggak boleh ya. Ringan tangan ketika melihat anaknya melakukan sebuah kesalahan. Ya, ringan tangan ketika anaknya melakukan kesalahan, ini juga tidak boleh. Nah, kalau ibu kebanyakannya apa? Ringan lisan. Ya. Mungkin dia tidak memukul, mungkin dia tidak menampar. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Dengan ucapannya dia berdoa, mendoakan kejelekan bagi anaknya, naudzubillah. Sebagai faedah tambahan kita nukilkan di sini ya ucapannya Syekh Abdul Razak dalam kitab Raqaiz fi Tarbiyatil Abna. Ya, beliau mengatakan ya wa mimma yanbaghi at-tanbihu alaihi fi hadha al-maqam aidan annahu 'ala al-walidaini an yahdhara min ad-du'a 'ala auladihim bisyarr. Ya. Dan termasuk yang sangat layak untuk diingatkan di tempat ini, ya, yang dalam pembahasan doa ini, ya, bahwa wajib bagi para orang tua untuk berhati-hati, waspada dari mendoakan kejelekan kepada anak-anak mereka, mendoakan keburukan kepada anak-anak mereka. La siyama fi halil ghadab, terutama ketika mereka marah. Terutama ketika marah. Ini perhatikan Bapak dan Ibu, ya. Jangan sampai marah kita menyebabkan kita mendoakan kejelekan kepada anak kita. Fala yata'ajjala bid-du'ai ala auladihima. Janganlah mereka tergesa-gesa untuk mendoakan kejelekan kepada anak-anak mereka. Fatustajabu da'watuhuma thumma yandama ba'da dzalika an-nadamata syadidah. Maka kemudian doa kejelekan tersebut dikabulkan, kemudian orang tua pun menyesal setelah doa tersebut, setelah dikabulkannya doa tersebut dengan penyesalan yang demikian mendalam. Ya, dengan penyesalan yang demikian mendalam. Faqad hadzarana Rasuluna Al-Karim sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, ya, dari mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita. Beliau mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Ya, janganlah kalian mendoakan kejelekan pada diri-diri kalian. Janganlah kalian mendoakan kejelekan pada anak-anak kalian. Janganlah kalian mendoakan kejelekan kepada harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajibu lakum. Jangan sampai kalian berdoa bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kalian. Ya. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian manusia itu berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Ya. Jadi sebagian orang lisannya itu gampang sekali mendoakan kejelekan. Ya, seperti orang-orang yang biasa mendoakan kebaikan. Kan kalau orang yang terbiasa mengucapkan doa kebaikan, ya, kalau dia mendapatkan sesuatu apapun dia mengucapkan suatu hal yang baik, ya. Ketika diberi langsung ucapannya, lisannya mengatakan jazakallahu khairan, barakallahu fiik, ya. Tapi di sana ada sebagian orang yang memiliki lisan yang tergesa-gesa juga, ya. Ketika terjadi keburukan langsung dia melaknat, la'anakillah, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Ya, awas kamu, ya. Kalau orang tua di kita apa? Nanti kamu begini-begini, ya. Awas kamu nanti. Jadi biasanya orang Indonesia ngomong seperti itu, mengancam anaknya, awas kamu nanti, ya. Nanti celaka kamu. Ya, maka jangan yang demikian kita lakukan kepada anak kita. La yad'ul wa yad'ul insanu bisyarr du'aahu bil khair. Sebagai manusia mendoakan keburukan sebagaimana mereka mendoakan kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Ya, dan manusia itu memiliki sifat yang tergesa-gesa. Ya, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian sampai kita berdoa keburukan, tergesa-gesa mendoakan
keburukan. Qala Qatadah, kemudian kata Syekh Abdul Razak, Qatadah mengatakan, yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladah walau istajaballahu lahu la ahlakahu. Yaitu dia dengan mendoakan keburukan kepada harta dan kemudian dia melaknat harta dan anaknya. Ya, maka apabila Allah kabulkan doa tersebut, ya, dia akan mendapatkan kebinasaan. Apa yang dia doakan tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, berkata al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hadza min jahlil insan wa ajalatihi haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarr indal ghadab. Dan ini merupakan kebodohan manusia dan ketergesa-gesaannya. Ini bahan koreksi kita, ya. Kenapa kita kok bisa sampai mendoakan anak kita dengan kejelekan? Ini kan suatu kebodohan. Ya, anak itu anak kita, buah hati kita, ya. Bahkan seorang ibu, gimana ibu mendoakan kejelekan bagi anak ibu? Ibu yang telah berusaha mengandungnya selama 9 bulan, ibu yang kemudian telah bertaruh nyawa mengeluarkannya dari rahim ibu, ya, kemudian merawatnya, menyusuinya, kemudian ibu doakan kejelekan. Ya, bukankah ini merupakan sebuah kebodohan? Ya, sebuah kebodohan, ya. Produk kita sendiri yang kita jaga selama ini, kita sendiri yang menghancurkannya dengan doa kejelekan kita. Wa hadza min jahlil insan. Ini merupakan kebodohan manusia. Wa ajalatihi, dan ketergesa-gesaannya. Ya, jangan tergesa-gesa. Haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi, ya, wa malihi bisyarr, di mana dia mendoakan keburukan kepada dirinya atau kepada anaknya atau kepada hartanya indal ghadab, ketika dia marah. Maka hati-hati. Ya, ini sudah pernah kita bahas, ya. Ya, bagaimana mengendalikan emosi, ya, terutama ketika menghadapi anak. Sudah pernah kita bahas. Silakan dicek, ya, rekaman-rekaman yang telah berlalu, ya, pada bulan Ramadan telah kita bahas bagaimana manajemen emosi ketika menghadapi anak, ya. Jadi tetap tidak boleh kemudian sampai mendoakan kejelekan bagi anak walaupun semarah apapun Anda. Qala wa yubadir bidzalika ad-du'a kama yubadir bid-du'a fil khair. Maka kemudian dia pun, ya, tergesa-gesa tadi, karena ketergesa-gesaannya dia pun mendoakan kejelekan kepada anaknya sebagaimana dia juga mendoakan kebaikan. Ya, jadi kalau doa kebaikan enggak apa-apa tergesa-gesa, langsung doakan kebaikan, enggak jadi masalah. Tapi kalau doa keburukan jangan, ya. Seorang harus berhati-hati, jangan sampai lisannya mudah untuk mendoakan mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Ya. Baik. Satu hal yang perlu kita ambil hikmahnya, ya, dari kebiasaan orang-orang Arab, ya. Kebiasaan orang-orang Arab. Ini satu hal yang kami amati ketika belajar di Yaman. Orang-orang sana itu kalau marah dengan anaknya, marah kepada anaknya, marah seperti kita marah. Ya, bahkan sebagian pun kalau saya lihat agak ekstrim dalam menghukum anak, ya. Sampai memukuli anak dengan kabel atau dengan kayu, ya. Makanya orang-orang sana keras-keras orang, ya, karena memang didikannya seperti itu. Ya. Ini saya nggak setuju dengan itu. Tapi apa yang kebaikan yang kami lihat di sana, mereka itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau anaknya itu melakukan sebuah kesalahan, ya, mereka mengeluarkan doa kebaikan untuk anak-anaknya. Ya, ucapan seperti aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Doa yang baik nggak? Doa yang baik. Kalau kita memandang dia memang melakukan sebuah kesalahan, semoga Allah perbaiki keadaannya. Aslahakallah, semoga Allah perbaiki kesalahanmu. Atau apa? Allah yahdik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu hidayah. Ya, bagus nggak ini? Bagus. Kita mendoakan hidayah bagi anak-anak kita. Ya, sehingga apa? Doakan kebaikan. Biasakan lisan kita dengan doa-doa seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, aslahakallah. Kalau laki-laki aslahakallah, kalau perempuan aslahakillah. Kalau anak-anak kita semua yang mungkin melakukan kesalahan, aslahakumullah. Nah, dicatat ini doanya. Jadikan ini mengalir di lisan-lisan kita. Aslahakallah, aslahakillah, aslahakumullah. Ya. Atau Allah yahdik, Allah yahdikum.
Semoga Allah memberikanmu hidayah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ini yang harusnya mengalir di lisan-lisan kita Bapak dan Ibu. Ya, bukan doa kejelekan. Maka berhati-hatilah dari mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita. Ya, harus kita biasakan untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya, tentu kita mengharapkan bukan anak kita itu dihukum oleh Allah dengan bencana, tapi apa? Kita ingin perbaikan pada anak kita, ya enggak? Ya, kalau dia bisa diperbaiki tanpa harus diberikan musibah, kenapa tidak? Ya, doakan kebaikan kepada anak-anak kita. Bahkan ada cerita yang masyhur dari Syekh Abdurrahman Sudais, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengarnya. Ya, bahwa Sudais ini, Syekh Abdurrahman Sudais ini ketika waktu kecil ya pernah membuat kesal ibunya. Tapi ibunya malah mendoakan kebaikan, ya, semoga engkau jadi imam Masjidil Haram. Ya, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Maka Syekh Sudais pun ya dikabulkan doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun menjadi imam Masjidil Haram. Ya, bukan imam Masjidil Haram bahkan ya menjadi presidennya. Presiden badan yang mengatur kegiatan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau bos besarnya, big bossnya. Ya, nah ini menunjukkan pentingnya mengalir di lisan-lisan orang tua doa kebaikan bagi sang anak. Baik, ya. Mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan dalam kajian di pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, nah ini juga penting sekali bagi para orang tua. Kita akan bahas tentang atharu solahil walidaini wa a'malihima ya as-salihah ala tarbiyatil abna. Ya, besarnya atau pengaruh kebaikan, kesolehan kedua orang tua dan amalan-amalan mereka berdua ya bagi pendidikan anak. Terkadang kita hanya ingin mendidik anak tanpa mencoba untuk memperbaiki diri. Padahal perbaikan diri yang dilakukan oleh orang tua ini besar sekali pengaruhnya kepada pendidikan anak-anak mereka. Ya, bagaimana Islam mengatur hal yang demikian? Ya, apa dalilnya orang tua itu harus memperbaiki diri mereka? Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah besok kita akan bahas ya di waktu yang sama setiap hari Jumat pukul 9 insyaallah taala. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian yang ada di grup kami persilahkan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Tafadholi ya, hafizakumullah.